Bapa, ini adalah kerinduan kami bahwa kami sungguh boleh Tuhan pakai. Engkau yang telah menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa-dosa kami, dan kemudian bahkan Engkau bukan saja menjadikan kami umat yang diselamatkan, tapi kami boleh berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Saat ini kami adalah hamba-hamba Tuhan, sebagian dari kami dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan di masa depan. Sebagian dari kami melayani bersama dengan para dosen di sini untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi para mahasiswa yang kemudian kami juga menjadi berkat bagi orang yang lebih banyak lagi di luar sana. Pagi hari ini Bapak, dalam situasi banyak teman-teman yang mengalami COVID, kami berdoa menyerahkan supaya Tuhan yang tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Tapi terlebih dari kekuatan fisik, kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, sehingga kerohanian kami dibangunkan, semangat kami dibangkitkan, dan spiritualitas kami sungguh semakin lebih sehat melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa menyerahkan supaya Tuhan yang sertai pimpin hamba-Mu dalam segala kelemahannya ya Bapa, sertai setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang di chapel maupun yang ada di ruangan masing-masing melalui Zoom. Pagi hari ini saya diberikan sebuah tema, yaitu From a Very Good World to a Broken World. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan yang saya ambil, yaitu dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 9, kemudian ayat 15 dan 21. Boleh next slide? Ya. Mari kita membuka dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 9, lalu ayat 15 dan 21. Saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 9, 15 dan 21. Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, di manakah engkau? Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 21, Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, tanggal 29 April 2013, sebuah pesawat Boeing 747 milik National Air Cargo berangkat dari Bandar Udara Bagram di Afghanistan menuju ke Bandar Udara Dubai. Pesawat tersebut tinggal landas pada pukul 15-an, tetapi beberapa detik setelah tinggal landas, pesawat tersebut terlihat menanjak tajam, kemudian menukik ke arah kanan, dan jatuh terhempas ke bumi. Menewaskan 3 orang pilot dan 4 orang teknisi pesawat. Melihat betapa cepatnya pesawat itu kehilangan tenaga dan terjatuh, sebagian saksi mata di darat menebak bahwa pesawat pasti kehilangan tenaga mesin segera setelah lepas landas. Sebagian saksi mata lainnya menduga pesawat ditembak oleh milisi. Kecurigaan mereka seakan terjawab ketika Taliban mengeluarkan pernyataan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Banyak pihak yang tidak merasa heran kalau Taliban bertanggung jawab untuk jatuhnya pesawat tersebut.
Karena memang Taliban sudah lama merongrong keamanan di Afghanistan. Tapi saudara, ketika para penyelidik dari National Transportation Safety Board atau NTSB datang dari Amerika, mereka ternyata tidak menemukan bahwa ada bukti keterlibatan bahan peledak, peluru kendali, bom, atau sejenisnya. Mereka tidak mendapati ada residu bahan peledak. Mereka juga tidak mendapati bahwa mesin pesawat bermasalah. Mesin pesawat seharusnya berfungsi dengan seharusnya. Mesin pesawat tersebut mempunyai daya angkut maksimal 800.000 ton. Sementara berat pesawat itu masih normal, yaitu 660.000 ton. Lantas apa penyebab pesawat tersebut jatuh menghujam bumi? Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa ternyata beberapa jam menjelang tinggal landas yang gagal tersebut, loadmaster, yaitu petugas yang mengatur muatan pesawat, itu menemukan ada seutas tambang nilon pengaman beban yang rusak. Dalam percakapan, kelihatannya loadmaster mengindikasikan bahwa selama ini juga ada tali yang kadang-kadang putus, tapi menurut dia setelah diganti tidak ada masalah. Dan dalam kesempatan tersebut, dia pun telah memperbaikinya. Dan dia selalu memasang tali penahan muatan sesuai dengan jumlah yang diharuskan. Akan tetapi, saudara, rupanya kecelakaan ini terjadi karena memang tali pengaman itu putus. Setidaknya salah satu dari kendaraan lapis baja yang diangkut di dalam ruang kargo itu rupanya bergeser, talinya putus dan kemudian bergeser, lalu menabrak ke belakang dan menyebabkan titik gravitasi pesawat itu bergeser sehingga pesawat menukik dan menanjak dan kemudian juga merusak 2 jalur hidrolik pesawat dan juga mematahkan baut raksasa yang menjadi pengendali mekanisme ekor pesawat. Itu sebabnya ketika pesawat itu kemudian menanjak, para pilot tidak bisa lagi mengendalikan pesawat. Pesawat terus naik dan akhirnya stall, kehilangan daya angkat dan kemudian jatuh. Pertanyaannya adalah mengapa tali-tali pengaman itu yang jumlahnya tepat, kualitasnya tidak disunat, kenapa tali-tali pengaman tersebut bisa putus sehingga peristiwa ini terjadi? Para penyelidik mendapati bahwa ternyata selama ini sebenarnya cara mereka memasang tali itu sudah salah. Itu sebabnya seringkali mereka mendapati tali itu putus. Tapi kali ini karena yang dibawa adalah muatan mobil lapis baja, kendaraan lapis baja, maka beban itu menjadi begitu kuatnya sehingga tali itu putus semua dan mobil-mobil baja itu kemudian mundur ke belakang dan mengakibatkan kerusakan yang demikian fatal. Permasalahannya di mana? Rupanya para penyelidik kemudian mendapati bahwa manual pemasangan tali itu yang dipakai oleh para teknisi dari National Air Cargo itu tidak sesuai dengan standar. Menurut manual dari Boeing, tali-tali itu harus dipasang dengan sudut tertentu. Sementara menurut manual dari National Air Cargo, dengan sudut apapun nggak masalah. Padahal di sudut-sudut tertentu ternyata kekuatan tali itu adalah 0. Tidak ada kekuatan sama sekali. Saudara, akhirnya karena tali-tali yang dipasang tidak sesuai dengan standar, pesawat dengan berat 660.000 ton tersebut jatuh menghujam bumi, sekalipun mesin pendorongnya berfungsi dengan normal. From a very good flight to a disastrous flight, hanya karena tali-tali yang dipasang tidak sesuai dengan manualnya. Saudara, ketika Allah menciptakan dunia ini beserta isinya, Allah telah menyatakan semuanya sungguh amat baik. Akan tetapi Adam dan Hawa menyimpang dari manual yang Allah berikan. Allah memerintahkan mereka supaya tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi mereka memilih untuk mengikuti manual si iblis dan mereka memakannya. Iblis menggiring mereka bahwa tidak masalah makan buah itu, bahkan sebenarnya sangat baik bagi mereka, bahkan membuat mereka meragukan manual Allah, meragukan bahkan Allah sendiri. Membuat mereka curiga dengan niat baik Allah. Adam dan Hawa mengikuti manual iblis dan akhirnya sungguh fatal bagi mereka. Dunia ini jatuh from a very good world to a broken world. Dalam sekejap mata segalanya berubah. Dalam bahasa John Calvin, entirely changed and so degenerate that the image of God in which he had been formed was obliterated.
Kejadian pasal 3 ayat 7a, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Origenes mengatakan, while the eyes of the sense were open, the eyes of the mind though, through which Adam and Eve had beheld God, were closed. Sekalipun mata indera mereka terbuka, tetapi mata hati, pikiran mereka yang selama ini menatap Allah tertutup. Chrysostomus mengatakan bahwa mata mereka itu terbuka bukan berkat buah tersebut, tapi justru karena konsekuensi dari anugerah yang diangkat dari mereka, mereka terbuka melihat diri mereka sebagai pribadi yang telah terjatuh, dan mereka dilanda oleh rasa malu yang merupakan petunjuk betapa dalamnya kejatuhan dan pelanggaran mereka melawan perintah Allah. Agustinus mengatakan mereka kini tahu apa yang baik dan yang jahat itu. Karena kini mereka tahu betapa baiknya kebaikan yang mereka hilangkan dan betapa jahatnya dosa yang ke dalamnya mereka terjatuh. Kini mereka tahu apa itu baik dan apa itu jahat. Saudara, upaya mereka kemudian menyemat daun pohon ara, menjalin daun pohon ara untuk membuat cawat. Di satu sisi ini menjadi indikasi betapa manusia menyadari kondisi mereka pasca kejatuhan yang telah demikian distorted dan worthless sehingga mereka berusaha menutupinya. Tapi di sisi lain, menjalin daun pohon ara sebagai cawat itu mengindikasikan insufficiency, cukupan dari upaya mereka untuk menutupi kesalahan mereka sendiri. Ketelanjangan mereka masih di sana, dan ketika mereka mendengar Allah datang, mereka menyembunyikan diri. Saudara, sebagai dampak dari kesalahan yang terlihat sepele tersebut, dosa manusia bereskalasi dengan cepat, sebagaimana dapat terlihat di dalam pasal 3, mulai dari pasal 3, 4, dan seterusnya. Menukik jauh lebih tajam daripada harga saham atau kripto yang mungkin jatuh, ya, tidak tertahankan. Kita bisa melihat bagaimana Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah, padahal Allah belum ngapa-ngapain, mereka sudah bersembunyi. Adam dan Hawa kemudian saling menyalahkan, bahkan Adam sempat mempersalahkan Allah. Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan. Engkau sih menaruh dia di sisiku. Hawa juga kemudian mempersalahkan ular. Padahal kalau kita baca Kejadian 3 ayat 3, di sana terdengar sebenarnya nada ketidakpuasan di dalam dirinya ketika iblis mendatangi dirinya. Dia katakan di dalam ayat 3 itu tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Kenyataan bahwa Hawa menambah-nambah larangan Tuhan, perintah Allah, itu menunjukkan barangkali dia tidak puas di dalam hatinya dan sudah ada keinginan di dalam dirinya. Di akhir pasal 3, akhirnya kita mendapati bahwa Adam, Hawa, dan ular, bahkan juga tanah itu turut dikutuk oleh Allah. Adam dan Hawa kemudian terusir dari taman itu. Dan kita bisa melihat bagaimana kejatuhan mereka terus berlangsung. Di pasal keempat, kita segera mendapati bahwa di dalam pembuangan, ternyata mereka tidak menjadi bertobat. Di dalam pembuangan, ternyata iri hati dan amarah segera menimpa Kain. Dan akibatnya, sekalipun telah diperingatkan oleh Tuhan, Kain membunuh Habel. Saudara, awalnya kita melihat bahwa Kain ketakutan dan tidak mau mengaku. Dia berusaha menyembunyikan itu. Dan ketika dia dijatuhkan hukuman, dia ketakutan dengan hukuman itu dan meminta supaya dia bisa dilindungi. Hukuman ini lebih besar daripada yang dapat kutanggung, dan kemudian Allah memberikan tanda untuknya supaya dia terlindungi. Tapi saudara, dampak kejatuhan itu terlihat semakin dalam ketika kita tiba kepada keturunannya yang bernama Lamek. Pasal 4 ayat 19 kita mendapati Lamek melakukan poligami. Istrinya 2. Ini adalah catatan pertama tentang poligami. Kemudian di ayat yang ke-23, sementara kita melihat Kain ketika dia membunuh Habel, dia berusaha menyembunyikan dosanya. Lamek tidak berusaha menyembunyikan dosanya, tetapi dia bahkan terkesan bangga dan menceritakan kepada istrinya. Lamek merasa berhak atas pembalasan 70 kali, lebih banyak daripada pembahasan Kain. Bagaimana dalam konteks kita hari ini, saudara? Saudara, sampai hari ini pun dunia masih terus mengalami degradasi.
Film Walking Dead. Ya, kalau saudara tahu film Walking Dead, sampai sekarang ini sudah belasan tahun saya rasa berlangsung dan filmnya belum selesai. Ya, saya tetap gak ngerti sih kenapa mayat yang membusuk itu bisa awet belasan tahun begitu ya. Tapi memang musuh orang-orang yang selamat ini bukan zombie-zombie, tetapi sesama manusia. Kalau saudara perhatikan, lihat kisah dalam film ini, maka musuh mereka sebenarnya adalah sesama manusia. Kejatuhan manusia dalam dosa itu masih terus mendera manusia hari ini, dan itu sebabnya film ini melukiskan itu, karena memang itu realitanya. Sampai hari ini iblis masih terus berusaha memperdaya manusia, meyakinkan manusia bahwa tidak ada Allah, atau bahkan Allah berniat buruk, atau bahwa taat kepada Allah sama dengan kehilangan kenikmatan atau kebaikan yang besar. Mengikuti perintah Allah berarti tidak bebas. Mengikuti perintah Allah berarti kehilangan kenikmatan. Mengikuti perintah Allah berarti kehilangan kebaikan yang lebih besar. Itu yang ditawarkan oleh iblis. Saudara, hari ini tentu banyak sekali orang-orang di luar sana yang mengatakan namanya film porno, ya. Kalau kita bilang film porno, mereka tidak akan setuju, atau gambar porno, mereka juga tidak akan setuju. Mereka mengatakan itu adalah ekspresi seni dan keindahan. Itu adalah menikmati keindahan ciptaan Allah. Cupu banget kalau nggak nonton film porno atau gambar porno. Tidak punya friends with benefit atau TTM, ya, tidak boleh seks bebas sebelum menikah, rugi banget. Ya, rugi banget. Sementara orang-orang menikmati kenikmatan, kamu tidak, rugi banget. Lalu setelah menikah tidak bisa lagi gonta-ganti pasangan. Apa nggak bosen? Ya, tidak perlu menikah. Kumpul kebo saja, nanti ketika kita bosen, kita bisa move on, masing-masing mencari pasangan yang baru. Ngapain menikah? Singkatnya, saudara, sampai hari ini iblis masih terus berusaha meyakinkan manusia bahwa dia mempunyai manual yang lebih baik daripada manual Allah. Dalam konteks kita di STTA bagaimana? Saudara, barangkali apakah sampai hari ini kita masih curiga dengan Allah dalam kehidupan kita? Barangkali kita mempunyai masa lalu yang tertentu, ya, ada pengalaman-pengalaman tertentu yang kemudian membuat kita jangan-jangan Allah lakukan ini dan itu, ada perintah ini dan itu karena dia punya niat tidak baik. Kita tidak bisa seakan-akan melihat ada kebaikan Allah di balik perintahnya atau aturan yang diberikannya. Barangkali kita juga masih menganggap enteng dosa. Tali ini mau dipasang seperti apapun gak akan ada dampaknya, sama saja. Kita mungkin mendapatkan bisikan-bisikan dari manual-manual yang di luar sana yang mengatakan yang sampai di batas ini masih oke, tidak apa-apa. Barangkali kita bergumul dengan dosa tertentu dan sekalipun kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita menganggap itu dalam batas-batas toleransi yang bisa diterima. Ya, it will be okay, gak apa-apa. Bagaimana juga kita menilai peraturan atau manual di kampus ini dan asrama? Apakah kita merasa itu perlu untuk ditaati atau sebenarnya hanya mempersulit kita dan kita kemudian mengabaikannya? Bagaimana kita mengerjakan berbagai tugas perkuliahan dan praktik? Apakah kita menganggap itu sebagai bagian yang terlalu berlebihan, tidak diperlukan, dan kita mempunyai ide yang lebih baik daripadanya? Saudara, sampai di sini ketika kita diperhadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan ini, kita sadar bahwa memang berat di tengah dunia yang telah jatuh ini memang sangat berat, bukan? Kadang-kadang mungkin kita bisa begitu putus asa, kita mungkin begitu hopeless. Ya. Kita mungkin lebih ingin menyerah daripada melanjutkan. Di satu sisi, saudara, kata-kata ini merupakan tipu daya si iblis agar kita give up, agar kita berhenti untuk berusaha. Tapi di sisi lain, kata-kata tersebut ada benarnya, yaitu bahwa sama seperti pesawat National Air Cargo tadi, tidak bisa diterbangkan dengan manual sendiri, melainkan harus sesuai dengan manual pembuatnya. Manusia tidak didesain untuk hidup sendiri, untuk bisa sendiri, tapi untuk hidup dalam bersandar kepada Allah dan firman-Nya. Apalagi dalam konteks kita hari ini di dalam kejatuhan. Saudara, kabar baiknya adalah bahwa sejak semula, bahkan setelah kejatuhan manusia, Allah selalu hadir, bukan? Dan campur tangan di dalam kehidupan manusia. Allah hadir di sana bersama dengan Adam dan Hawa ketika mereka sedang bersembunyi, dan Allah berkata, di manakah engkau, untuk membukakan kesadaran Adam dan Hawa, di mana mereka telah jatuh begitu dalamnya.
Allah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menyadarkan manusia betapa dalamnya mereka telah jatuh, untuk mereka menyadari kondisi mereka. Allah bahkan memberikan hukuman sebagai bagian dari keadilannya, tetapi juga dalam rangka mendatangkan kebaikan kepada manusia, supaya mereka sadar dan kemudian mereka bisa bertobat darinya. Allah juga memberikan kabar baik atau proto-evangelion, janji keselamatan bagi mereka. Dimulai dengan membuatkan pakaian kulit binatang bagi mereka, yang artinya ada binatang yang dikorbankan demi mereka. Setelah 2 minggu yang lalu kita memperingati Paskah. Kita memperingati penggenapan proto-evangelion tersebut. Keturunan perempuan telah menghancurkan kepala si ular, dan dia menang. Dia mati, tetapi dia bangkit. Saudara, akan tetapi karya Kristus tidak berhenti di salib ketika dia bangkit, atau bahkan ketika dia naik. Karya Kristus memulihkan dunia yang telah rusak ini, yang broken ini. Dia telah mengerjakan bagian awalnya, dunia ini telah dipulihkan, memang belum sepenuhnya, dan hari ini pun dia masih terus berkarya. Sampai hari ini Allah masih terus hadir bersama dengan umatnya, Immanuel, ya, Allah beserta kita, dan dia masih sambil terus mengerjakan pemulihan melalui setiap orang percaya, termasuk saudara saya dan saya. Melalui setiap perjalanan-perjalanan dan setiap persimpangan yang kita hadapi. Tidak hanya dalam hal-hal yang sifatnya sangat spiritual, ya, relasi langsung dengan Allah, tapi juga melalui berbagai hal secara holistik. Saudara, hari ini kita dipercayakan tugas oleh Allah, sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk restore this very good world, untuk merestorasi dunia ini kembali kepada ketika dia menciptakannya. Saudara, apa yang telah kita kerjakan untuk pemulihan ini? Allah juga menempatkan kita di Indonesia. Bagaimana kita mengerjakan bagian kita untuk turut memulihkan the broken Indonesia, mungkin kalau boleh kita katakan. Apa yang menjadi bagian kita? Sebagai hamba Tuhan, kita mempersiapkan dan menyampaikan khotbah sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Saya sangat senang bahwa sebagian staf kita adalah orang-orang yang juga pelayan-pelayan di gereja masing-masing, ya. Ketika kita beberapa minggu lalu ibadah yang dipimpin oleh staf, ya, mereka sangat baik, ya, sangat baik di dalam musik, ya, ada yang bikin gitar sendiri bahkan, ya, memimpin dan sebagainya, semua sangat baik, ya. Ada yang bahkan jadi WL langganan di gereja, gitu. Kemudian sebagai hamba Tuhan kita turut memerangi kemiskinan dan kesenjangan melalui pengajaran dan persembahan kita bahkan. Sebagai hamba Tuhan kita memberdayakan jemaat untuk mau dan mampu menyampaikan kebenaran dimulai dari tempat kerja dan di ruang publik. Ya, kita bahkan punya prodi yang mengajak jemaat untuk sungguh-sungguh mengumpulkan itu. Sebagai hamba Tuhan kita juga bisa menulis artikel atau buku atau posting video Instagram dan YouTube, ya. Tapi ya jangan sampai lebih dikenal sebagai YouTuber, selebgram atau TikToker daripada seorang hamba Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab kita, saudara. Ya. Nah, tetapi saat ini kita sedang atau kita masih ada di amanat agung. Ya. Apa yang kita lakukan untuk restore this very good community? Ya. Kita adalah kumpulan orang-orang berdosa yang telah ditebus. Bagaimana kita akan merestore kita, diri kita, kondisi kita, tempat ini. Saudara, tentu saja salah satunya yang terus ditekankan adalah bahwa kita hari-hari ini, kita adalah orang-orang yang belajar untuk menjadikan bertekun dalam doa dan firman menjadi bagian dari diri kita. Maka upaya kita untuk restore this broken community, Indonesia, world, itu dimulai dari diri kita. Kita bertekun dalam doa firman, menjadikan bukan saja kita paham firman itu, tapi firman itu menguasai diri kita. Tidak ada satupun pemikiran, perkataan, perbuatan kita itu yang akan keluar dari firman itu. Firman Tuhan katakan, ajarlah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka sampai masa tuanya pun dia tidak akan berpaling dari jalan itu. Itu yang sedang kita lakukan di sini. Dibentuk sehingga kita tidak akan keluar dari jalan itu. Kita melayani satu dengan lainnya. Ya, saudara, saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan acara cuci kaki gitu ya. Menurut saya kayak kurang kontekstual. Tapi ketika hari Kamis Putih kemarin ketika saudara melakukan itu, saya melihat bagaimana saudara melakukannya dan kemudian bercakap-cakap di dalamnya, saling mendoakan. Itu menyentuh hati saya, ya. Itu menjadi bagaimana
kita saling melayani satu dengan lainnya, merestorasi diri kita masing-masing. Kita menegakkan kebenaran dengan kejujuran di kelas dan di kantor, saling mengingatkan satu dengan lainnya dalam kasih. Kita memerangi kemiskinan dan kesenjangan di antara kita, dimulai dengan peduli terhadap rekan-rekan yang membutuhkan. Ya, saya sangat bersyukur ketika outing kemarin FG, ya, salah satu anggota FG kemudian mengatakan kita ambil kesempatan kunjungi Philips. Ya, walaupun kemudian nggak jadi ya, karena Philipsnya rupanya dalam jam-jam tersebut dalam perjalanan menjemput Bu Grace ke tempat ini. Saya juga bersyukur bahwa saya tahu ada mahasiswa yang membayari uang Askom temannya ya beberapa tahun lalu, tanpa temannya itu tahu siapa yang membayarinya. Saya juga tahu ya ada mahasiswa yang memberikan makanan dan sebagainya buat temannya ya out of love gitu. Dan saya sangat senang ketika kemarin seorang mahasiswa memposting gambarnya bersama dengan kakak tingkat dan dia katakan kasih itu kita bisa lihat dari sapaan seperti Dek, kamu begini-begini, kakak beliin ini dan sebagainya. Saudara, itu sangat membesarkan hati bahwa kita adalah komunitas yang sedang restoring the very good quality in us. Ya sayangnya di kelas saya mendapati mahasiswa cukup keras kepala. Saya sudah berkali-kali bilang saya butuh jeruk kelapa, tapi yang datang air putih. Ya, itu sudah berkali-kali, gak pernah terkejadian. Ya, kasihnya masih kurang. Kita juga memperhatikan alam ciptaan Allah dimulai dengan memperhatikan kebersihan. Ya, kadang-kadang ada sampah yang berserakan, nggak sampai berserakan sih, nggak banyak gitu. Ada 1-2 plastik dan sebagainya, tapi tidak ada yang memungut misalnya. Kita bisa lakukan itu. Kita memakai listrik dan air dengan bijak sebagai bentuk kasih kita untuk ciptaan Allah ini. Ya, dan kita memperhatikan gereja Tuhan dengan pelayanan yang terbaik, walaupun namanya masih observasi atau praktik pelayanan. Dengan semua itulah kita mengambil bagian kita untuk restore this very good creation. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon ampun apabila kami lebih suka buku manual yang mudah, yang enak dibaca. Kami lebih suka buku manual yang menyenangkan. Buku manual yang mengatakan bagaimana saja boleh, tidak apa-apa. Buku manual yang mengatakan ya suka-sukamu saja. Ampuni kami Tuhan apabila kami bersikap demikian. Barangkali ini bisa terlihat kadang-kadang di dalam attitude kami di kelas, attitude kami di asrama, attitude kami di tempat praktik, ataupun attitude kami ketika kami lulus dari tempat ini. Ampuni kami Tuhan apabila kadang-kadang itu menjadi sikap kami. Biarlah kami menyadari bahwa dunia ini terjatuh pada mulanya karena manual yang salah dipakai oleh Adam dan Hawa. Mereka beranggapan itu sesuatu yang remeh dan akibatnya mengalami sebuah kejatuhan yang fatal. Tapi kami bersyukur bahwa Yesus Kristus telah datang dan kami 2 minggu lalu telah memperingati kemenangannya dan kami tahu bahwa dengan penyertaan Kristus kami bisa untuk menjalaninya. Dan hari ini pun di tengah-tengah kelemahan di antara kami di dalam komunitas ini, kami melihat bahwa karya Tuhan untuk memulihkan kami telah dilakukan. Kami yang tadinya pribadi-pribadi yang mungkin keras kepala, kami pribadi-pribadi yang mungkin melawan Tuhan, pribadi-pribadi yang kurang percaya dengan Tuhan, kami terus diasah, terus dijadikan semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya Tuhan, semakin dihaluskan budi bahasanya, semakin dihaluskan perilakunya. Kami bersyukur untuk itu. Tolong kami Tuhan, kami tahu bahwa ini belum seberapa, kami bisa menjadi pribadi yang jauh lebih sempurna lagi dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan dan pembentukan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pakai saudara-saudara kami seiman satu dengan lainnya, staf, dosen, untuk bisa saling kami memperhalus diri kami, membentuk satu dengan lainnya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi agen-agen-Mu di tengah dunia ini untuk restore this very good creation, seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.